wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita masih dalam keadaan suasana Idul Fitri. Aku ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton videoku. Sekiranya aku ada salah pengucapan kata dalam penyampaian video, aku ingin meminta maaf ya teman-teman. Dan selamat datang kembali di video aku. Dan di video aku kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting untuk teman-teman ketahui semuanya. Yang perlu teman-teman ketahui sebelum kalian itu melanjutkan studi di India. Dan informasi ini juga bukan hanya untuk kalian yang ingin melanjutkan studi di India, tapi untuk seseorang ketahui bahwasannya ada sesuatu hal informasi yang ingin aku sampaikan, yaitu informasi terkait bunuh diri ya teman-teman, atau maraknya bunuh diri di kalangan mahasiswa atau pelajar di India. Nah, di video kali ini aku akan membahas kira-kira apa sih penyebab mereka itu melakukan bunuh diri teman-teman ya, karena angka bunuh diri di India ini cukup sangat tinggi. Dan ini juga terjadi di kampusku di Jamia Millia Islamiyah. Salah satu seniorku yang mana di bulan ini atau di saat bulan Ramadan ya, bulan Ramadan saat kita melaksanakan bulan Ramadan berapa minggu yang lalu, itu ada salah satu seniorku yang mana seniorku itu sudah berstatus sebagai mahasiswa akhir ya, semester akhir di semester 4, dan dia melakukan bunuh diri teman-teman ya di kosannya atau di tempatnya tinggal teman-teman. Kira-kira kenapa alasannya mereka itu melakukan bunuh diri teman-teman. Ini bukan pertama kalinya kasus ini terjadi, tapi ini sudah sering kali, bahkan setiap tahunnya itu ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri. Nah, di dalam video ini aku akan mengutarakan opiniku atau pendapatku terkait fenomena bunuh diri ini. Dan juga aku akan memberikan beberapa informasi mengenai mengapa alasan banyak mahasiswa atau pelajar melakukan bunuh diri di India. Ini berdasarkan hasil wawancaraku dengan salah satu teman Indiaku yang satu kelas, maksudnya itu sekelas denganku. Nah, informasi ini aku dapatkan dari teman sekelasku yang mana dia sudah membagikan beberapa jawaban terkait alasan mengapa banyak sekali mahasiswa melakukan bunuh diri di India. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan teman-teman ya. Sebenarnya apa sih bunuh diri? Ya, bunuh diri di dalam definisinya atau di sebuah pengertiannya adalah cara seseorang untuk mengakhiri penderitaannya, untuk mengakhiri kesedihannya atau kesusahannya secara instan, teman-teman. Ya, bunuh diri ini diartikan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bergantung diri yang sering kali kita jumpai gitu ya, menggantung diri di loteng atau di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian juga meminum racun atau menjatuhkan diri dari gedung tinggi menuju ke bawah teman-teman ya, atau juga bisa melukai diri sendiri dengan senjata tajam. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang banyak kita jumpai, dan ini terjadi di Indonesia maupun di India. Namun kali ini aku akan membahas tentang fenomena bunuh diri di India yang sekarang ini marak terjadi, khususnya di kampusku yang sekarang itu beritanya sedang santer sekali, maksudnya sedang dibahas di kalangan mahasiswa gitu ya, karena ini terjadi di kalangan senior gitu, kalangan senior yang semester akhir di kampusku, khususnya itu untuk jurusanku teman-teman ya. Baiklah teman-teman, aku ingin mengulas bunuh diri di India ya, merupakan masalah yang serius teman-teman dan juga memprihatinkan. Menurut data statistik nasional India tahun 2001, India menempati peringkat ke-24 di dunia dalam hal bunuh diri
yaitu 100.000 penduduk ya pada tahun 2019. Angka bunuh diri di India sebesar 10,2 per 100.000 penduduk. Tingginya angka bunuh diri ini terutama terjadi di kalangan remaja dan mahasiswa. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka bunuh diri di India, termasuk stres akademik yang tinggi, masalah kesehatan mental, masalah pribadi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan dari keluarga, teman, ataupun masyarakat. Dan juga jika dibandingkan dengan angka bunuh diri di Indonesia dan India, itu juga relatif tinggi, teman-teman. Meskipun angka tersebut dapat berbeda tergantung pada sumber data yang digunakan. Menurut data World Population Review, pada tahun 2021, India memiliki angka bunuh diri sebesar 16,3 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan Indonesia memiliki angka bunuh diri sebesar 6,1 kasus per 100.000 penduduk. Meskipun angka bunuh diri di India lebih tinggi daripada di Indonesia, namun kedua negara tersebut masih memiliki angka bunuh diri yang relatif tinggi dan perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah ini. Baik Indonesia dan India memiliki masalah yang kompleks, yaitu dari segi kesehatan mental, stres, tekanan sosial, masalah ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan orang memilih untuk bunuh diri, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, nah aku akan mengulas beberapa sumber atau beberapa pendapatku dan juga hasil wawancaraku dengan teman sekelasku terkait beberapa penyebab mengapa banyak sekali remaja dan mahasiswa itu melakukan bunuh diri, teman-teman. Yang pertama, ini menurut pendapatku pribadi, yaitu sistem pendidikan dari SMP, SMA, kuliah sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu di dalam setiap jenjangnya itu minim sekali mata kuliah atau bisa kita bilang tuh mata pelajaran agama, teman-teman. Kenapa aku bilang sangat minim? Karena kurikulum di India ini diatur oleh pemerintah India, teman-teman. Yang mana teman-teman tahu sangat tahu sekali bahwasannya pemerintah India ini adalah pemerintah yang tidak begitu mengutamakan pendidikan berdasarkan agama. Mereka mengajarkan bagaimana kita itu beriman, bagaimana kita itu mempercayai Tuhan sebagai sosok yang memberikan kita solusi terhadap suatu masalah. Itu sangat kurang, teman-teman. Namun beberapa mata kuliah di India, maksudnya bukan mata kuliah, beberapa jurusan di India seperti Islamic Studies, kemudian pelajaran Quran, hadis, tafsir gitu, itu memang ada spesifiknya, namun itu hanya untuk jurusan tertentu saja. Tapi untuk jurusan lain ya itu tidak ada, teman-teman ya. Apalagi kampusku itu adalah kampus Islam. Namun tidak ada satupun mata kuliah atau mata pelajaran yang aku dapatkan dari dosen itu sedikit saja menyinggung tentang agama, teman-teman. Padahal itu kampus Islam. Nah, ini memiliki dampak, teman-teman. Nah, aku bertanya kepada salah satu anak SMA ya, di kampusku itu ada anak SMA-nya juga. Nah, aku tanya sama dia, dulu kamu waktu SMA itu ada mata pelajaran agama atau tidak gitu. Nah, mereka bilang pelajaran agama itu adalah opsional atau pilihan. Jadi mereka bisa memilih untuk mengambil mata pelajaran itu atau mereka tidak memilih untuk mengambil mata pelajaran itu, tergantung niat atau minat mereka gitu ya. Dan kebanyakan anak-anak di India ini mereka tuh mengambil sains, commerce gitu, kayak IPA, IPS gitu. Mereka lebih fokusnya ke situ, tapi tidak ada satupun mata kuliah yang atau mata pelajaran yang basicnya itu pendidikan agama atau pendidikan agama manapun, bukan hanya Islam, manapun ya, agama Hindu atau agama Islam atau agama Sikh, jangan agama lain, tidak ada. Karena fokus pemerintah India hanyalah ke mata kuliah, mata pelajaran atau mata kuliah yang umum yang digunakan untuk jenjang yang lebih tinggi atau yang dapat digunakan ketika kita lulus untuk bekerja gitu, teman-teman ya. Karena
fokus pemerintah itu hanya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, teman-teman. Tapi mereka lupa bahwasannya sumber daya yang berkualitas itu, sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah manusia-manusia yang kuat, teman-teman, berdasarkan iman, berdasarkan mental, bukan hanya berdasarkan pengetahuan saja, teman-teman ya. Karena banyak sekali orang cerdas itu melakukan bunuh diri karena mereka itu tidak kuat gitu menghadapi masalah-masalah kehidupan, masalah pribadi, masalah keluarga atau masalah lainnya. Ini adalah pendapatku pribadi. Kita boleh mempelajari segala hal sesuatu di dunia ini, mata pelajaran apapun, tapi jangan lupa untuk mempelajari agama, teman-teman ya. Karena agama itu adalah untuk hidup kita. Sedangkan mata pelajaran yang lain, mata kuliah yang lain itu adalah untuk pekerjaan. So, in my opinion, first, ya, you can study any subject, you can study anything, yeah. But the most important, you must study religion. Your religion. It doesn't matter about your religion, your Hindu, your Muslim, your Jain, or any other religion. Why we should study religion first? Because religion is for your life. If you have something problem in your life and you cannot find any solution, religion can protect your mind. You can make yourself strong because you remember the God. But any subject, you can study any subject, you can study for your future. But that subject, that's a study in other, not from religious, it's for job. It's not for your life. Yeah. You know, when you are still child or when you are still in the college, when you are still in the school, you study about science, you study about commerce, but that's for taking good future, for taking good job, for taking good business, for creating something good, not for your life. Is maybe someone has a religion, maybe understand what I'm saying, but someone who doesn't have a religion in their life, especially for atheism, they will be not understand what I'm saying. Because when we are believing God in our life, any other problem in your life, you can solve it because you trust your God. You trust your God will be helping you. Even no one or single one human will be not helping you, your family not helping you, your friends not helping you. But in religion, if you are understand it, you believe it, someone will be helping you. So this topic is about education system in India. They not put any other subject about religious. Someone also said study about religious is not important in this era because this era is modern era. So we need created great human. We need created good human research, but they forgot human research is for in this for taking good future, for job, for job is important, for getting good life is important, but religious also important for protect your life. This is my opinion. I don't want to judge any other opinion in this place. I don't want to judge any other person. They can say anything about their opinion. They can say anything what they want to say. But I will say in Indonesia we study about the religious first before the children go to college. And even you go to college, even you go to school, you will be find a religious subject. You cannot choose it. You cannot in India. I hear my some friend. They said
religious subject is choices. We can take it or maybe we cannot take it. And also they said if you go to madrasah, you can study about the religious. The teacher will be teaching both. They will be teaching a common subject and they will be also teaching religious subject. But it's only in madrasah, not in other school, like a normal school. And also I hear some of students in Jamia, they said we in 11th class, we are in 12th class, we study in Jamia, but religious subject is choices. We can take it or not. The most important is science and commerce and other things. They say like that. But it's okay. This is the reason I talking in this video for compare how people do suicide their life, because you know suicide is so dangerous thing. They take it their lives in bad situation. So the reason for that is they're not believing God. They don't have iman. And the other thing is, I don't want to judge any person in this video. You should to hear me clearly before you judge me, because this only for my opinion. Again, it's for my opinion only. I want to say something, but no one can hear me. So I want to also share my experience in India. What is the something happened here, what is the accident here. I want to all of my Indonesian friends know about that, because maybe we can create something good from something happening. So guys, I will also say I'm not good person, I'm not religious person also, but I just want to say about my opinion here. You should to remember, I also normal human. Sometimes, yeah, I'm making mistake. Not much really religious is no. Sometimes yeah, but just want to share my opinion here about something happen and about some information for other person in outside I cannot meet with them. Oke ya, the next yang selanjutnya teman-teman ya. Persaingan di masyarakat teman-teman ya. Persaingan di masyarakat di India ini Masya Allah luar biasa sekali ya. Society in India is really complicated. Why I say complicated? Because you must become a perfect here to get it your dreams. Because India is the big population in the world. And you have a lot of people here. You have a lot of people. Maybe they open one job for 10%, 12%, but most all of the applicant for that job is will become 100,000 or 100 people. But the company or manufacturing only want to take it with 10%. So it's not easy for taking that job, because a lot of people want to get it that. Ya, jadi buat teman-teman ya, persaingan di masyarakat khususnya di India ini sosialnya itu sangat sulit teman-teman ya. Kenapa aku bilang sangat sulit? Karena India ini adalah masyarakat yang populasinya itu terbesar di dunia teman-teman ya, penduduknya terpadat gitu ya, jadi mereka itu punya persaingan yang sangat berat gitu. Misal kita tuh buka satu job gitu, kita buka satu lamaran kerja untuk 10 pelamar ya, untuk 10 penerima gitu, yang daftar itu 100 ribuan, bayangin. Oke, jadi karena yang daftar itu 100 ribu gitu, persaingannya ketat gitu ya. Jadi mereka itu harus berlomba-lomba menjadi seseorang yang sangat-sangat unggul gitu ya. Unggul dalam prestasi terutama ya. Nah, kenapa aku bilang unggul dalam prestasi? Ya itu untuk mereka itu mendapatkan sesuatu yang layak di masyarakat gitu. Agar mereka itu juga bisa hidup layak dan dapat bekerja dengan layak gitu. Dan ini tuh buat
banyak teman-teman di India khususnya kaum pelajar itu tertekan ketika mereka itu belajar. Bukan tertekan sih, lebih ke stresses gitu. Karena mereka itu got pressure gitu. Jadi pressure-nya itu tinggi gitu. Karena mereka itu punya saingan yang banyak gitu. Kalau di Indonesia kan kayak ya nemu kerja juga di Indonesia itu susah juga gitu. Karena kita juga cuman saingannya itu tidak sebanyak di India teman-teman ya. Saingan di Indonesia juga banyak, nyari kerja di Indonesia juga banyak gitu. Cuman tekanan sosialnya di sini tuh lebih sulit gitu. Jadi ibaratnya itu keluarga menekan gitu. Kamu harus kerja ini, harus dapat gaji segini. Kalau nggak kamu nggak bisa ini gitu, nggak bisa hidup gitu dibilangnya di India nih. Terus ada lagi tuh tekanan kayak kamu tuh dari kasta tinggi gitu. Jadi kamu kasta tinggi, kamu harus kerja yang bagus gitu untuk mempertahankan harga diri keluarga gitu. Ada seperti itu. Nah, jadi persaingannya kuat, tekanan dari keluarga kuat. Nah, inilah salah satu alasan mengapa banyak sekali pelajar atau banyak sekali mahasiswa itu mengalami stres karena mereka itu memikirkan masa depannya, karena lingkungan masyarakatnya yang tidak mendukung. Jadi ya mereka akhirnya tertekan dan stres, depresi sehingga mereka melakukan yang namanya bunuh diri gitu teman-teman. Dan selanjutnya adalah tuntutan dari keluarga, ya, tuntutan dari keluarga untuk sempurna, teman-teman. Ada tuh ya satu temen aku, dia tuh dapat nilainya itu bagus sih sebenarnya. Cuman ketika dia itu balik ke rumah dan dia ngomong sama orang tuanya, aku dapat nilai segini gitu, bagus gitu. Terus orang tuanya nanya, kok kamu dapat nilai segini sih? Kan nilai ini nggak bisa, maksudnya itu nggak bisa eh dapat nilai bagus gitu. Maksudnya nilai bagusnya itu tuh tidak sesuai standar nilai yang untuk mereka tuh apply atau untuk mereka tuh apply magang atau mereka tuh apply untuk dapat kerja gitu. Karena cari kerja di India ini tuh mereka tuh ngelihat grade-nya. Ini anak belajarnya gimana sih dulu gitu. Kalau di Indo kan masih ngeliat ijazah ya gitu kan, masih oh kamu lulusan apa gitu, IPK berapa gitu. Kalau itu kan nggak seberapa dilihat ya pengalaman gitu. Tapi di India ini nilai juga itu menentukan teman-teman. Nah, inilah yang menjadi tekanan gitu. Karena keluarga menuntut untuk sempurna. Walaupun mereka bukan dari kalangan mahasiswa gitu ya, bukan kalangan mahasiswa. Misalnya ada orang India yang mereka itu nggak kuliah gitu ya. Keluarga itu menuntut mereka itu untuk jadi sukses gitu. Misal mereka buka bisnis, kamu harus punya penghasilan segini kalau kamu mau punya rumah. Bahkan untuk menikah saja di India itu ada kan aturannya itu maharnya segini gitu. Nanti acaranya begini. Karena hidup di India ini nih biayanya sangat tinggi, sosialnya juga tuh gimana ya teman-teman, sosialnya itu juga kehidupan sosialnya itu sangat-sangat penuh dengan saingan gitu ya, sulit gitu ya. Nah aku nggak bilang di Indonesia itu gampang. I'm not said in Indonesia is easy than in India. No, I never know. The most important point is I said about my opinion. I compare again situation here in Indonesia. In Indonesia, if we are want to find a job, if we are want to apply one job, if we are want to do something, we don't have more revolt don't, for applicant. Still we got it, but not most difficult than India because India is so difficult to get it. This is the reason why a lot of students in India they study hard for taking job, for taking their dreams, especially for get the government job. I ever hear some friends, Indian friend, they said, I wanna get an Indian job. I should to taking this test. I should to taking this test, and I should to study for taking that because the salary in government is good enough. And they say like that. But in that case, a lot of people getting stressed because they study hard for taking that test. They must get a good
job because the family pressure them to become a perfect child. This is the reason a lot of people getting stressed, depression about their life, and they kill their life, they decide because of that. Yeah, in Indonesian also happening. We have a government job, we call it ASN, is a some of government job. Also a lot of people do apply it because, and also a lot of people do study hard for taking that job, but it's not hard than in India, as the India. I mean, as the India, because in Indonesia, a lot of people can get it. In India, it's not easy for getting it. I understand it, the situation here, because I study here, so I hear a lot of information here. Terus teman-teman ya, yang paling banyak juga di kalangan masyarakat yang melakukan bunuh diri, alasannya itu adalah karena perjodohan ya teman-teman ya, karena percintaan juga ya teman-teman ya, karena masalah uang juga. Tapi aku ingin membahas yang perjodohan dulu atau percintaan dulu ya. Ketika di dia ini kan masih banyak sekali budaya perjodohan antara antar keluarga gitu ya, antar keluarga, dan mereka itu kadang itu ketika dijodohin tuh mereka tidak bisa menolak gitu permintaan orang tua gitu, akhirnya mereka terpaksa menikah dengan pilihan orang tuanya gitu. Nah, ketika mereka menikah dengan pilihan orang tuanya, mereka itu nggak bahagia teman-teman. Jadi banyak sekali yang mereka merasa stres, tertekan, tapi mereka harus mengikuti kemauan orang tua gitu, akhirnya mereka mengakhiri hidupnya. Atau juga ada yang sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan pasangan hidupnya itu, dia udah suka banget gitu sama cewek itu atau cowok itu gitu ya, tapi nggak jadi nikah gitu ya, malah cowoknya itu dijodohin sama orang lain gitu ya. Akhirnya dia bunuh diri juga gitu. Ini juga itu terjadi gitu ya, walaupun ibaratnya itu orang memandang masalah itu apa sih, gara-gara masalah hubungan begitu aja gitu. Tapi ini jangan dipandang sepele ya, karena yang namanya hubungan ya, entah itu hubungan keluarga, hubungan pernikahan, hubungan apapun itu dengan lawan jenis gitu ya, itu melibatkan yang namanya emosional. Nah, emosional itu ya terhubung dengan pikiran kita. Jadi apapun emosional kita itu berpengaruh gitu terhadap tindakan tindakan sehari-hari kita gitu. Kalau emosional kita jelek ya, kita mikirnya negatif, ya tindakan kita juga negatif gitu. Kalau emosional kita positif, kita bahagia, ya tindakan kita juga positif teman-teman. Nah, inilah salah satu alasan juga kenapa banyak orang yang melakukan bunuh diri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor ekonomi gitu, faktor finansial. Nah, ini salah satu alasan kenapa India itu banyak sekali bunuh dirinya. This happen also in Indonesia, not only in India. A lot of people decide because of financial, yeah, because they cannot survive in poor condition. This is the reason a lot of people die in poor condition. They cannot help their child, they cannot give a good life for their family because they're poor. They're confusing, what should I do for give my family happiness, what should I do for taking, they're confusing and they're getting depressed, depression, and after depression and they kill their life. Nah, itu dia tadi alasannya, itu karena finansial ini juga berpengaruh. Ketika seorang miskin, orang yang miskin gitu, mereka itu putus asa gitu, mereka sudah melakukan banyak cara untuk dapat pekerjaan gitu ya. Mereka tuh putus asa, stres, apalagi di India ini kan nggak gampang gitu dapat pekerjaannya. Ketika mereka miskin, mereka dipandang rendah di masyarakat juga. Jadi mereka depresi dan akhirnya stres sehingga mereka melakukan yang namanya bunuh diri. Nah, ini juga alasannya kenapa kita tuh harus rajin-rajin sedekah teman-teman ya. Kita harus bantu mereka. Nah, ini alasannya juga kita harus belajar agama, karena untuk menguatkan mental kita ketika kita menghadapi sesuatu keadaan yang buruk di masyarakat gitu. Aku pernah dengar dulu dari guru waktu aku belajar di IAIN,
guruku bilang kalau kemiskinan itu katanya bisa menyebabkan kekufuran katanya. Kekufuran itu rasa kurang bersyukur, rasanya kurang terus itu kemiskinan. Terus akhirnya ketika kufur dia akan menuju kafir, dan ketika dia sudah menuju kafir maka dia akan melakukan segala sesuatu itu tidak bagus gitu. Misal dia melakukan suatu tindak kriminal, atau dia tidak begitu ingat pembunuhan gitu bisa juga. Nah, inilah yang terjadi di kalangan masyarakat, bukan hanya di India tapi juga di Indonesia, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka sudah tidak sanggup dan bunuh diri gitu. Dan yang terakhir adalah dituntut sempurna agar bisa dihargai di masyarakat. Nah, di India ini ya banyak sekali orang yang ingin tampil sempurna. Misal, wah dia punya rumah tuh, dia punya mobil tuh, dia udah punya kerjaan bagus tuh, dia pokoknya sempurna lah gitu. Jadi ketika kamu sempurna, maka banyak orang yang menghargai kamu gitu, menghargai kamu di masyarakat gitu, menerima kamu bersosial gitu. Tapi ketika kamu tidak punya apa-apa, kamu miskin gitu, kamu nggak punya pekerjaan bagus, dan kamu juga nggak mempunyai rumah, nggak punya properti lainnya, materialistik lainnya, kamu tidak begitu dihargai di masyarakat. Ini juga terjadi di Indonesia juga, bukan hanya di India, tapi di India ini orang-orang lebih society-nya itu lebih complicated, teman-teman, lebih sulit gitu di sini ya gimana ya, karena di sini tuh banyak persaingan, makanya mereka itu jika ingin dihargai di masyarakat mereka harus bekerja keras. Nah, inilah yang membuat mereka tuh tertekan, depresi, dan akhirnya mereka melakukan bunuh diri gitu ya. Terus juga itu karena dituntut untuk sempurna di masyarakat, akhirnya mereka tidak sanggup untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan agar dihargai di masyarakat, diterima di masyarakat, dan akhirnya mereka mengakhiri hidupnya gitu. Ini sering terjadi di kalangan artis, teman-teman. Ketika kalangan artis itu dituntut untuk sempurna gitu, mereka harus begini, mereka harus begitu, mereka harus punya ini, punya itu. Sementara kalian tahu sendiri kan kehidupan artis itu kerjanya itu susah gitu, tapi mereka dituntut untuk sempurna. Nah, agar mereka itu bisa diterima di kalangan selebriti lain atau di kalangan masyarakat lain, dan ujung-ujungnya mereka tuh mengakhiri hidupnya gitu. Oke, kita udah sampai di kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah, teman-teman, bahwasannya bunuh diri itu adalah haram di agama Islam, dan juga memiliki dampak yang amat sangat buruk lah gitu ya di kehidupan selanjutnya, terutama untuk keluarga, teman juga. Nah, tapi kita bisa pelajari bahwasannya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bunuh diri gitu. Nah, untuk mengatasi seseorang yang kira-kira deket kalian gitu ya, kira-kira dia itu depresi atau stres gitu, dan ada kemungkinan dia akan melakukan bunuh diri, yang kalian harus lakukan adalah yaitu mendekatkan dia juga kepada agama gitu, mengingatkan bahwasannya Tuhan itu ada, Tuhan akan membantu kita gitu ya, dan juga menguatkan dia dan memberikan solusi, memberikan motivasi gitu. Jangan kalian tuh menjudge gitu, jangan kalian itu menghakimi seseorang gitu, dan juga kalian itu harus menjaga kepribadian ketika seseorang itu memiliki karakter yang berbeda, atau dia itu dari golongan yang berbeda, dari orang miskin atau dari orang kaya, bodoh, pinter, atau dari apa tuh, kalian harus jaga gitu bicara kalian itu ya, karena yang membunuh orang itu juga itu bukan hanya pistol, bukan hanya senjata, tapi bukan juga senjata tajam, bukan racun, tapi yang membunuh seseorang itu adalah kata-kata dari orang lain. Ketika kalian itu berkata jelek, berkata kasar tentang orang, berkata sesuatu yang negatif, akhirnya orang itu juga berpikir, oh saya salahnya apa ya, kok mereka begitu gitu. Akhirnya dia berkecil hati dan ujung-ujungnya dia mengakhiri hidupnya gitu. Nah, ini juga harus kalian terapkan, termasuk diriku sendiri. Aku juga lagi belajar untuk menjadi orang yang baik gitu, agar tidak berkata-kata yang menyakitkan orang. Karena ini penting, teman-teman ya, untuk membangun healthy mental gitu, kayak apa ya ngomongnya, kayak mental yang sehat lah gitu.
Jadi kita harus membangun mental yang sehat itu tuh harus dari diri kita sendiri, baru dari orang lain. So guys, my conclusion is about whenever you got any bad situation in your life, in it's happened in your life, or your friend or your family, or maybe someone or people near you, you should to make yourself, your family or your friend, any other relative, remember the God first. You should to make them strong. You should to make yourself strong first before you decided to take any bad things. Okay, and then you also should to take care yourself. Just talking a positive thinking with someone who getting stressed, getting depression, you should to give the motivation. You should to give the motivation, because the life is not about bad things, has other thing also, good thing also. You also can give them solution, even the solution is not come from money. You can give solution by other things. Maybe you can help them little things. And the most important thing is you must take care your tongue. You must take care yourself. Don't speak bad things about other person. Yeah, especially someone nearby you. Don't speak negative thing or notice the bad things about someone. Suppose they are have something bad, and you notice them and you're talking bad about them, because the different people has different mind. Maybe they are thinking, what is my mistake, why they're talking bad about me, why they speak like that, what should I do, should I kill my life, they will be thinking like that. So don't be a rude person. You should be kind with everybody, with everyone near you. Okay, even it's hard, I know it's hard, it's not easy, because someone also should understand you, not you always understand them. But if you remember the God, you always has a big motivation, you want to get your dream, you want to do something good with someone, is can make someone change their mind. They will not kill their life, they will be not do suicide. Oke, itu aja akhir video dari aku. Aku sudah memberikan opiniku dan memberikan informasi tentang kejadian bunuh diri ini di India, teman-teman. Ya, aku harap kalian semua bisa memahami apa informasi yang aku sampaikan gitu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman ya, dan memberikan motivasi teman-teman di luar sana. Semoga kalian bisa menghadapi segala situasi masalah yang ada di dalam diri kalian ya. Okay guys, this is the last, I want to say last thing for you. I hope this information is important for you. You should take care of yourself, and any other situation happening with you, any other bad problem come in your life, you should to thinking positive things first. Don't thinking negative things. And remember God, remember your family, remember your mom, father, and what will be happen if you do something bad. Okay, so that's all from me. I will say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video, and see you in the next video. Bye bye. Take care.